Luar biasa. Ya, shalom sekali lagi saudara. Ya, oke, kita akan belajar something hari ini. Saya akan cepat saudara karena waktu. Jadi begini saudara. Seperti kita tahu kekristenan kita, ya, kekristenan adalah seperti Kristus. Sebetulnya itu. Maka disebut Kristen, Kristus, seperti Kristus. Cuma itu sebetulnya goal kita sebagai orang Kristen adalah untuk seperti Kristus. Mirip seperti Kristus. Dan saudara tahu yang namanya kemiripan itu bisa diukur. Bisa diukur. Dan kekristenan tidak ada abu-abu. Tidak ada. Cuma dua. Yesus tidak pernah abu-abu. Dia kalau nggak hitam ya putih. Kalau nggak di kiri di kanan. Kita nggak bisa sebelah kiri, sebelah di kanan. Dengan demikian kita dalam perjalanan kita sebagai orang Kristen, perjalanan kita menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus, itu cuma dua kemungkinan. Kalau nggak kita sedang naik, kita pasti sedang turun. Nggak ada di tengah-tengah. Seringkali kita merasa kita stagnan. Pada saat kita merasa stagnan, itu sebetulnya kita sedang turun, cuman tidak terasa. Nggak terasa. Jadi sebetulnya tidak ada posisi stagnan. Kalau nggak kita sedang naik, kita pasti sedang turun. Kenapa? Karena ada kuasa lain yang terus tidak pernah berhenti 24/7, 24 jam 7 hari yang terus menarik kita ke bawah. Sehingga pada saat kita berhenti bergerak naik, titik itu kita mulai turun meskipun tidak terasa. Biasanya terasanya kalau turunnya sudah jauh di bawah. Itu baru terasa. Kenapa? Karena udah susah naiknya, udah susah baliknya, itu baru terasa. Seperti itu. Nah, itu kehidupan kita sebagai orang Kristen. Pattern kehidupan gereja mula-mula atau kehidupan komunitas Kristen apapun itu namanya, seperti kita lihat di Alkitab itu ada di Kisah Rasul. Lahirnya gereja Tuhan, lahirnya komunitas orang-orang yang percaya Tuhan. Dan mereka berkembang luar biasa. Kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, sebetulnya bedanya satu, persecution. Itu seringkali membuat orang menjadi semakin nggak berani main-main. Sehingga dalam kita punya perjalanan hidup kita sebagai orang Kristen, problem terbesar seringkali adalah kita terlalu nyaman. Kita terlalu nyaman. Nggak sadar saudara, itu nggak sadar, itu dari dalam. Tidak sadar. Pada saat kita punya semuanya, karir baik, family baik, pekerjaan baik, masa depan baik, semuanya tanpa sadar seringkali kita tidak lagi menggunakan iman. Ya udah baik semua kok. Udah baik semua. Gitu. Sehingga begitu sesuatu muncul, kita mulai, aku mau mengaktifkan imanku dulu, tapi kok gak bisa. Tanda kutip, gak pernah latihan. Gak pernah latihan. Gitu loh. Kalau kita melihat diri kita semua beriman kan, kita orang Kristen, berarti at least kita percaya Tuhan Yesus. Tapi di bagian mana kita percayanya? Apakah kita percaya orangnya, Yesusnya? Apakah kita percaya lebih jauh apa yang bisa Yesus lakukan? Itu kita percaya apa enggak? Sehingga setiap statement kita sebagai orang Kristen harus diuji dulu. Kan kita tahu Tuhan tidak pernah menjanjikan semuanya mulus toh, ikut Tuhan. Gitu. Yang dia janjikan adalah aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Dia gak pernah bilang jalanmu akan mulus terus. Bahkan Yohanes 16:33 dibilang di dunia engkau akan mengalami tribulation. Tapi be of good cheer. Aku telah mengalahkan, I have overcome the world. Nah, kita belajar hari ini tentang siapakah engkau sebenarnya. Nah, sebetulnya pertanyaan ini mungkin rada aneh. Siapakah engkau sebenarnya? Atau kita menanyakan di diri kita, siapakah aku sebenarnya? Kok pertanyaannya bisa seperti ini? Setiap kita tahu ya, saya tahu, saya mengenal saya. Tapi ternyata bagaimana kita melihat diri kita dan bagaimana Tuhan melihat diri kita seringkali tidak sama. Tidak sama, karena perspektif manusia terbatas. Apa yang dilihat Tuhan adalah seperti yang ada di Alkitab. Gitu. Alkitab pada saat kita membuka seperti kita bercermin. Kalau kita mau tahu sebetulnya seperti apa diri kita, ya kita buka di Alkitab, apa yang diletakkan di Alkitab, seperti itulah kita. Dengan demikian kita harus berani percaya apa yang tertulis. Berani percaya, gitu loh. Berani percaya. Nah, itu karena itu yang dilihat Tuhan terhadap kita. Pada saat kita dalam kesulitan selalu kita berpikir, saya ini begini Tuhan, saya ini begini, saya cuman begini, saya tidak bisa begini, saya mengalami ini dan seterusnya dan seterusnya. Tapi Tuhan melihatnya kan tidak seperti itu tuh. Berbeda.
Jadi hari ini saya akan sharing something tentang ini. Ini berkaitan dengan identitas kita. Seringkali kita berjalan, kita mengalami problem. Kalau diurut problemnya, biasanya ada kaitannya dengan kita tidak tahu siapa diri kita, identitas kita yang sesungguhnya. Atau kita tahu tapi lupa. Atau kita pernah tahu tapi tidak aware, tidak sadar. Tidak sadar. Nah, saudara pasti tahu kan bahwa kita punya musuh. Alkitab juga berkata jelas. 1 Petrus 5 ayat 8. Waspadalah, berhati-hatilah, be aware, be vigilant. Your enemy, musuhmu, siapa? Iblis berjalan berkeliling seperti singa mengaum-ngaum, cari orang yang bisa ditelannya. Jelas ditulis. The problem is, musuhnya nggak kelihatan. That is the problem. Ya, sehingga seringkali ada hal-hal tertentu yang kita mengira cuman kebetulan aja itu terjadi. Kita mengira itu akibat dari katakanlah fenomena sosial, tapi di baliknya ada sponsornya dari kegelapan. Itu yang kita seringkali hadapi, tapi kita tidak sadar, kita tidak tahu. Kenapa identitas itu penting banget? Jadi begini, oke, saya ajak saudara berpikir, tahukah, saya kasih pertanyaan, tahukah saudara purpose-nya untuk apa Tuhan menciptakan saudara? Untuk apa Tuhan menciptakan saudara? Mari kita berpikir 10 detik aja. Untuk apa ya? Untuk apa? Mari kita lihat di Alkitab, untuk apa sih sebetulnya Tuhan menciptakan kita? Identitas sangat penting. Karena pada saat seorang Kristen lahir baru adalah momen di mana titik itu kita percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita lahir baru. Ada Roh Kudus di dalam diri kita. Tapi itu bukan garis finish, itu garis start. The problem is banyak orang Kristen menyangka lahir baru itu selesai. Pokoknya saya punya tiket ke surga toh. Lahir baru sudah. Saya sudah pegang tiket ke surga. Apapun yang terjadi saya masuk surga, saya punya tiket ke surga. Tapi ternyata tidak demikian, itu baru garis start. Garis start. Banyak terjadi orang lahir baru sudah jadi Kristen, pegang tiket ke surga lantas tidak berbuat apa-apa. Itu problem saudara, itu problem. Kita harus berfungsi seperti Kristus. Sehingga apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 14 ayat 12, engkau akan melakukan hal seperti yang kulakukan bahkan lebih besar. Nah itu menjadi masuk akal. Gitu loh. Belum lama kita merayakan Pentakost. Kita tahu apa itu Pentakost. Pentakost adalah turunnya Roh Kudus atas pada saat itu orang-orang percaya 120 orang di kamar loteng atas. Dan Alkitab jelas berkata, Yesus sendiri berkata, engkau akan menerima kuasa. So the purpose of Pentecost is number one, power. Power, kuasa. Memang Roh Kudus diberikan, itu memberikan banyak hal, mengubahkan banyak hal. Kita menjadi lebih mengenal Dia, kita dimampukan untuk mengasihi Tuhan lebih, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan. But the main purpose, Alkitab berkata, engkau akan menerima kuasa. Saat Roh Kudus turun atasmu, the problem is kita nggak tahu kenapa kita harus punya kuasa. Kita lupa atau kita mungkin nggak tahu kenapa Tuhan saya harus punya kuasa. Dan engkau akan menjadi saksiku. Yerusalem, di Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi yang namanya menjadi saksi Kristus itu harus punya kuasa, power. Nah pada saat kita bicara tentang power, nanti kita tahu ada hubungannya dengan identitas. Ada berbagai macam power atau kuasa. Ya. Ada berbagai macam. Yang diberikan pada saat hari Pentakost itu adalah kuasa untuk mengadakan perubahan. Makanya dikatakan dunamis, di situ bahasa aslinya. Saudara pasti tahu. Ya, bahasa aslinya itu dunamis, force, power, kemampuan, enablement, ya, ability itu yang diberikan. Tapi ada satu lagi kuasa yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cuma ditulis kuasa atau power dalam bahasa Inggris yang artinya otoritas. Jadi kita perlu dua-duanya, kuasa dan otoritas. Otoritas dan kuasa exousia itu ada di Yohanes 1 ayat 12. Ini saya bawa, nah ini dia. Gak urut tapi gak apa-apa ya, nanti mundur. Yohanes 1 ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya, huruf besar, diberinya kuasa. Nah kata kuasa itu adalah otoritas, supaya menjadi anak-anak Allah. Ini lahir baru, saudara dikasih otoritas.
Masalah tahu apa enggak, nyadar apa enggak itu nomor sekian. Tapi itu sebetulnya diberikan kepada kita. Identitas menjadi anak-anak. Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Lalu tadi, Kisah 1 ayat 8 kita sudah berkata. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Nah, kata kuasa itu tidak sama. Jadi saya ulang ya, otoritas dan power. Otoritas dan kemampuan. Ini bedanya. Kapan kita butuh otoritas, kapan kita butuh power atau kuasa. Saya kasih contoh gini saudara. Kalau saudara di jalan ada seorang polisi menghentikan saudara mengangkat tangan, saudara berhenti toh. Seorang polisi dia tidak perlu mencabut pistol dan mencabut senjatanya untuk menghentikan saudara berkendara. Betul kan? Dia cukup mengangkat tangan dan kita berhenti. Kenapa? No, otoritas. Otoritasnya di mana? Di seragamnya. Kalau dia nggak pakai seragam, dia begini, kita kan nggak berhenti toh. Tapi karena kita tahu, oh ini orang yang memiliki otoritas di seragamnya, di badge-nya. Itu otoritas. Tapi pada saat dia punya otoritas, menggunakan seragam dengan badge-nya, dia mengangkat tangan, mobil itu tidak berhenti. Mungkin dia terpaksa menggunakan powernya, cabut senjatanya. Gitu loh. Tangkap. Otoritas tidak sama dengan kuasa. Otoritas tidak sama. Otoritas itu untuk govern, to reign, to rule. Otoritas. Pemerintah punya otoritas. Ya, penegak hukum punya otoritas. Tapi enablement, kuasa, power, force itu untuk melakukan perubahan jika otoritas tidak berfungsi. Oke? Tangkap ya? Gitu. Dua-duanya perlu. Seorang yang memiliki otoritas tapi tidak memiliki kuasa, kurang lengkap. Tapi seorang yang memiliki kuasa atau power tapi tidak punya otoritas akan ilegal. Polisi boleh bawa senjata kemanapun. Tapi kalau kita yang bawa, kita akan dianggap ilegal karena kita tidak punya otoritasnya. Saya rasa jelas ya? Jelas ya? Gitu. Tapi dia bisa karena dia punya otoritasnya, pakai seragamnya, dan dia punya kuasanya untuk mengadakan perubahan, untuk mentertibkan, to enforce, gitu loh. Jadi authority itu diperlukan ya untuk mengoperasikan kuasa, dan ini diberikan kepada orang Kristen. Yohanes 1 ayat 12 itu momen kita lahir baru. Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diberi authority, exousia. Lalu habis itu kan gak berhenti toh, ada satu lagi momen kan, baptisan Roh Kudus, betul kan? Pentakosta, itu diberi kuasanya, baru lengkap. Tahu dari mana lengkap? Karena Yesus sendiri bilang, ini ada pointernya gak ya? Gak ada ya? Oh ada. Nah ini dia. Ini Yesus masih hidup ya. Kisah 1 ayat 8, dia sudah mati dan udah bangkit. Oke? Tapi di antara ini dan ini sesuatu terjadi. Yesus kan berpesan. Dia berpesan begini sama muridnya sebelum ditinggal tuh, dia pesan gini. Kamu jangan kemana-mana. Itu ada di Lukas 24 ayat 49. Jangan kemana-mana, tinggal di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Stay in the city until you are endued with power from on high. Diperlengkapi dengan kuasa. Karena Yesus tahu, meskipun muridnya sudah lahir baru, ya, tapi belum ada yang ini ya. Mungkin mereka udah pikir, oke, kita pelayanan, langsung kita melayan. Karena kita sudah tahu, sekarang kita sudah tahu posisi kita. Tapi nanti dulu, jangan kemana-mana dulu sampai kamu diperlengkapi. Sampai ini terjadi. Dan ini baru terjadi di Kisah 2 ayat 4. Roh Kudus turun. Oke? Seperti itu. Jadi kita perlu dua-duanya. Nah kita tidak bisa, makanya tadi saya bilang bahwa lahir baru itu garis start. Kita tidak bisa berkata sama Tuhan, saya bukan pengkhotbah, saya bukan apa-apa, saya bukan siapa-siapa Tuhan, saya tidak melayani apa-apa. Itu kan pikiran kita. Makanya tadi saya tanya kepada saudara, saya ajak mikir, kenapa Tuhan menyelamatkan kita? Mengapa dia menyelamatkan kita? Karena ada purpose-nya.
The problem is kalau kita orang Kristen kita nggak tahu, saya ngapain ya? Saya nggak tahu. Sehingga investasi surga yang berupa Holy Spirit yang di dalamnya membawa otoritas dan kuasa akan sia-sia seakan-akan sampai kita menyelesaikan waktu. Karena nggak dipakai untuk apa-apa. Gitu loh. Menjadi saksi. Engkau akan menerima kuasa ya, dan engkau akan menjadi saksiku. What is it? Apa itu saksi? Menjadi saksi bukan berarti kita berdiri pinggir jalan berteriak-teriak Yesus adalah Tuhan, penginjilan jalan. Tidak seperti itu selalu. Itu betul salah satunya. Tapi tadi saudara berdiri di sini memuji Tuhan adalah saudara menyaksikan Tuhan dengan suara saudara. Kenapa? Karena pada saat saudara mengangkat tangan dan berkata, God is good, itu saudara harus setuju dengan yang keluar dari mulutmu kan? Karena kalau enggak itu cuma nyanyian. Tapi pada saat engkau setuju, itu ada kuasanya keluar. Mungkin kita bilang sama Tuhan, Tuhan saya cuma asyir Tuhan. Asyir tuh kerjanya cuma depan pintu nyalamin. Betul kan? Shalom. Shalom sama sedikit senyum lah. Apa itu perlu kuasa? Itu menyaksikan. Karena pada saat kita tidak tahu ada apa di dalam diri kita, cuma ngomong shalom doang, udah lewat. Tapi pada saat engkau tahu, pada saat kita berkata shalom, ada kuasa keluar. Shalom itu peace, damai sejahtera dari Tuhan itu benar-benar keluar dari mulut kita, dari dalam diri kita, dan akan menjamah orang siapapun yang kita salami. Saya lompat ini. Yohanes 7:38. This is amazing. Ini Yesus bercerita di depan muridnya tentang Holy Spirit. Pas saat itu Roh Kudus belum diberikan. Yohanes 7:30, barang siapa percaya kepadaku, Yesus yang ngomong, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Simple ayatnya. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran hidup. Oke, saya tanya. Mari kita berpikir. Saya tanya pada saudara, alirannya dari dalam keluar apa keluar dari ke dalam? Menurut ini, alirannya begini apa masuk? Kalau dilihat dari kalimatnya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran, bukan aliran. Bahasa Inggrisnya bagus. From his heart, innermost being, bagian yang terdalam akan mengalir rivers, bukan river, rivers. Aliran-aliran, banyak alirannya. Sehingga pada saat kita bahkan bersalaman sama orang dan berkata shalom cuman satu kata, maka ini keluar dari dalam hatimu. Wait, sebentar, pertanyaannya, kok bisa sesuatu keluar dari dalam diri saya dan mengubahkan hidup orang? Bisa, kenapa? Karena sumbernya sudah ditaruh di dalam. Maka kita lahir baru, dibaptis Roh Kudus, kita menerima empowerment Holy Spirit di dalam kita, maka kita bisa mengalirkan yang dari dalam keluar, begitu saudara. Tapi sebelum itu terjadi nggak bisa. Kan dari dalam keluar toh. Dari dalam keluar. Jadi mulai saat ini apapun yang keluar dari mulut kita, God bless you, itu bukan tagline. Shalom itu bukan tagline. Pada saat kita tahu, ingat ya, understanding itu penting banget. Selalu datangnya begini, information apapun yang kita punya itu akan memberikan kita knowledge, tapi tidak cukup. Karena dari knowledge akan muncul understanding. Habis understanding maka akan muncul wisdom, selalu begitu. Knowledge atau information baru understanding, habis itu baru wisdom. Knowledge itu sesuatu yang kita tahu karena kita mendengar atau kita membaca. Pada saat kita meditasi, kita belajar lebih dalam, kita akan menemukan understanding. Oh, sekarang saya memahami. Dan kita menyimpannya dalam hati dan mengaminkannya, maka wisdom akan muncul. Wisdom itu berbicara tentang bagaimana mengoperasikannya dan kapan, di saat apa. Selalu seperti itu. Pada saat kita tahu, maka ini berfungsi. But the problem is kalau kita tidak tahu atau kita tidak nyadar atau pernah tahu tapi lupa. Gitu. Maka yang dibuat musuh kita, yang dibuat iblis adalah jangan sampai tahu. Atau jangan sampai ingat. Karena kalau kita ingat, kita akan menjadi berbahaya buat mereka. Itu dia. Itu bukan tagline. Damai sejahtera bagimu. Itu sama, seakan-akan Yesus sendiri yang ngomong. Kenapa? Karena rohnya sama kan?
Roh yang di dalam kita sama dengan yang di dalam dia. 1 Yohanes 4 ayat 4 berkata, lebih besar roh yang di dalammu daripada roh yang ada di dunia ini. Greater is he that is in you than he that is in this world. Sudah ditaruh nih, mesinnya taruh. Tapi diaktifkan, digunakan. Ibaratnya bagaimana saudara kalau saudara punya kendaraan, punya mobil, mobil itu tidak akan jalan sendiri. You have to start the engine. Saudara harus start mesinnya, baru mobil itu jalan. Iya kan? Seperti itu. Aktifkan apa yang Tuhan sudah berikan. Nah, ini butuh pemahaman. Ini butuh pemahaman. Sekali lagi, kita bicara siapakah diri kita. Kita bicara identitas. Saya akan bawa 2 saja, cuma 2. Ada beberapa, tapi karena waktu. Nomor 1, kita anak, sons. Saya kembali yang ini. Yohanes 1 ayat 12. Kita lahir baru, kita menerima Roh Kudus. Ayatnya berkata begini, menjadi anak-anak Allah. Sehingga pada saat kita melayani, kita mengambil posisi sebagai hamba. Gak sama saudara, no. Identitasmu anak. Tapi engkau melayani, engkau mengambil posisi sebagai hamba tanpa mengubah identitas. Kenapa ini penting? Karena hamba itu tidak menerima warisan. Tapi kalau anak itu segala yang Bapa miliki, anak miliki. Maka itu tidak sama. Itu yang dilakukan Yesus. Dia melayani sebagai hamba, mengambil rupa hamba. Tapi dia tahu dia berjalan di bumi, dia tahu identitas dia sebagai the Son of God dan the Son of Man. Tapi dia tahu dia punya otoritas, dia punya kuasa. Melayani, mengambil posisi hamba. Oleh karena itu, dia beroperasi sebagai orang yang punya otoritas. Karena dia tahu. Dia tahu. Saudara ingat cerita, pada saat Yesus sudah menjelang dia mau mati, dia masuk ke kota Yerusalem. Dia harus masuk ke kota, naik keledai toh. Dia berkatakan sama muridnya, kamu pergi, nanti kamu menjumpai seekor keledai tertambat. Lepaskan, bawa kemari. Dia nggak bilang, nanti bilang sama yang punya keledai, pinjem dong, atau nyewa. Dia nggak ngomong gitu toh. Nggak toh. Lepaskan, bawa kemari. Dia beroperasi sepenuhnya sebagai orang punya otoritas, sebagai the Son of God, the Son of Man, yang memiliki apa yang Bapa miliki. Pada saat dia mempersiapkan perjamuan terakhir, dia juga berkata pada muridnya, kamu nanti masuk kota, kamu akan lihat seorang yang membawa kendi air, ikuti dia. Dan bilang, di mana guru akan mempersiapkan perjamuan terakhir. Dia nggak bilang, sewa ya tempatnya, cari yang bagus, sewa, tanya berapa harganya. No, dia tahu persis. Kuasa, otoritas. Karena identitasnya udah jadi dulu. Nomor 1, sons. Ya. Lihat, ini dia. Galatia 4 ayat 1. Ya, kita anak ya, itu harus establish dulu, anak. Tapi ada problem. Galatia 4 ayat 1. Selama seorang ahli waris belum akil balik, maksudnya belum dewasa, kalau bahasa Inggrisnya jelas, belum mature, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Hamba itu slave. Bahasa Inggrisnya dikatakan slave. Apa itu? Budak. Budak tidak punya hak. Tidak punya hak. Tidak punya akses. Tidak punya otoritas untuk ngambil keputusan. Anak bisa. Anak punya. Anak itu bisa mengambil akses yang apapun yang ayahnya punya. Tidak berbeda sedikit pun, sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Jadi bayangkan, harusnya kita bisa mengakses, tapi karena kita nggak tahu atau belum dewasa, maka sedikit pun tidak berbeda dengan seorang hamba. Dan ini yang banyak terjadi. Ketidaktahuan, atau pernah tahu lupa, atau tahu tapi tidak sadar. Musuh iblis akan membuat kita seperti itu terus. Jangan sampai tahu. Jangan sampai tahu. Ini problemnya. Itu.
Nomor satu tadi identitas anak. Tapi begitu kita sudah tahu itu, kita akan naik kelas. Yang kedua adalah ambasador, perwakilan atau utusan. 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami adalah, ini Rasul Paulus yang bicara ya, adalah utusan-utusan Kristus atau ambasador. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami minta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini beda lagi, ambasador. Ambasador itu kan, kalau kata ambasador, duta besar itu berkaitan dengan negara, betul kan? Negara satu menempatkan ambasadornya di negara yang lain. Tahu tujuannya untuk apa, saudara? Nomor satu tujuannya adalah impact. Impact, membawa impact, influence, sehingga supaya negara tersebut, misalkan Indonesia menempatkan duta besarnya di Australia dengan tujuan supaya Indonesia memiliki pengaruh di Australia. Saudara kan orang marketplace toh. Di dalam dirimu ada mesinnya, terlepas engkau sadar atau tidak, mesinmu itu bernama Holy Spirit. Sehingga dimanapun saudara step in dengan kesadaran penuh, saudara adalah anak dan ambasador, engkau membawa influence. Kalau lupa, problem. Gitu loh, influence. Nah, ambasador itu luar biasa. Ambasador itu punya wewenang untuk mengambil keputusan dan di backup oleh negaranya. Kalau kita ambasador, keputusan kita keluar dari mulut di backup oleh negara kita. Saudara ingat cerita Yesus di hadapan Pontius Pilatus. Betul kan? Pengadilan di hadapan Pontius Pilatus. Pontius Pilatus tidak pernah, sebentar saya telepon kaisar dulu di Roma. Enggak, dia perwakilan, dia utusan Roma ditempatkan di Yerusalem, Israel. Maka Pontius Pilatus bisa berani-beraninya ngomong gini sama Yesus. Tidak tahukah kamu aku memiliki kuasa untuk menyalibkan engkau atau membebaskan engkau? Karena dia tahu apapun keputusan dia di backup oleh kaisar di Roma meskipun jaraknya ribuan kilometer. Apapun keputusan kita setelah kita dewasa, tahu, understand, dan punya wisdom akan di backup oleh negara kita. Tapi kalau nggak tahu, itu problem. Sehingga pada saat kita tahu identitas kita, maka posisi kita bisa dimanapun juga. Posisi tidak sama dengan identitas. Sekali lagi, posisi kita bisa di sini, di sini, di sini, di sini. Tapi identitas kita tidak pernah berubah. Yesus demikian, dia tahu identitas dia sebagai anak. The Son of God, the Son of Man. Sehingga pada saat dia beroperasi di bumi, dia bisa memposisikan diri dia sampai serendah mungkin, nggak masalah, tidak terganggu, secure, karena dia sudah tahu siapa dia. Nah, kita harus bisa seperti itu. Tidak otomatis, saudara, bukan sesuatu yang mudah. Ya, tidak otomatis dan bukan sesuatu yang mudah. Ada 3 revelation yang kita harus tahu, saudara. Penting sekali. Nomor 1, revelation, pewahyuan tentang apa yang Tuhan telah lakukan buat diri kita. Apa yang Tuhan telah lakukan buat kita? Ini biasanya semua orang tahu. Ya kan? Basic. Apa yang telah Tuhan lakukan buat diri kita? Tuhan menyelamatkan kita, membebaskan kita, menolong kita. Kita bersyukur karena yes. Tapi harus naik. Revelation kedua adalah siapa kita. Nah, ini identitas. Siapakah kita di dalam Dia? Kita adalah anak. Saya ini berani ngomong. Saya akan bicara. Bukan slave. Bukan hamba. Beberapa saudara saya rasa tidak setuju. Loh, bukankah kita hamba Tuhan? Betul. But, saya ulang. Ingat, identitasmu anak. Tapi saat melayani kita mengambil posisi hamba. Tapi jangan keliru. Karena kalau identitas kita keliru pada saat kita melayani, karena kita memikir kita hamba, mata kita akan tertuju kepada reward. Karena hamba itu kan gitu toh, melakukan sesuatu reward. Betul kan? Hamba begitu, melakukan sesuatu reward. Tapi kalau anak enggak, beda. Karena dia tahu, dia punya akses kepada segala yang dimiliki bapaknya, maka dia enggak mikirin reward.
Itu. Tapi itu kalau keliru atau terbalik, pada saat kita masuk pelayanan kita gampang kecewa. Itu dia. Nomor satu ya, revelation apa yang Tuhan telah buat untuk kita sehingga kita diselamatkan. Yang kedua, revelation of who you are in Christ. Siapakah engkau di dalam Kristus? Itu krusial. Siapakah kita? Kita anak dan kita ambasador, utusan, punya kuasa dan otoritas. Jangan lupa itu. Dan yang ketiga, ini dia. Revelation of what God wants to do through you. Bukan hanya to you. Through you dan to you itu big difference. Apa yang Tuhan ingin lakukan buat kita dan apa yang Tuhan ingin lakukan melalui kita enggak sama. Murid-murid berjalan 3,5 tahun dengan Yesus. Itu Yesus melakukan banyak hal untuk mereka. Tapi tiba-tiba saudara bayangkan begini, saudara adalah salah satu dari 12 murid, tiba-tiba saudara sudah ikut Yesus 3,5 tahun, tiba-tiba suatu hari Yesus bilang gini, oke, aku pulang ya ke rumah Bapa. Loh, apa maksudnya? Aku pulang 3,5 tahun. Cuma 3,5 tahun. Kalau kita jadi salah satu muridnya, kita mungkin gak paham dan kita heran, loh gimana ini, kok kita ditinggal? Terus Yesus bilang, akan lebih baik aku pulang. Karena kalau aku nggak pulang, Roh Kudus tidak dicurahkan. Mereka nggak paham saat itu. No, mereka belum paham. Gitu. Karena ini penting sekali kita tahu, saudara. Karena Yesus mau mengajari. Pada saat Yesus berjalan dengan mereka secara fisik, itu adalah Yesus melakukan untuk mereka. Tapi begitu dia mati, muridnya kocar-kacir, dia bangkit, Roh Kudus dicurahkan, berkumpul lagi, mereka beda toh karena sudah dikasih mesinnya, Holy Spirit, maka tidak lagi I'm doing it to you, tapi aku lakukan through you. Jadi mereka harus belajar sekarang aku melakukan melalui engkau. Nangkap saudara? Bukan lagi aku melakukannya untuk kamu doang, tapi melalui kamu. Kalau melalui kamu berarti untuk orang lain, mungkin untuk di sebelah kiri atau kanan atau belakangmu. Tapi kamu yang aku pakai untuk menjadi alatku, itu yang beda. Makanya harus dikasih otoritas, dikasih kuasa. Makanya masuk akal saat Yesus ngomong, Yohanes 14 ayat 12, apa yang aku lakukan akan kamu lakukan bahkan lebih besar. Dulunya mereka nggak tahu. Mereka tahu akhirnya, oh karena rohnya dipindahin. Nih, kamu terima Holy Spirit. Dah, sekarang kamu bisa melakukan apa yang kulakukan. Jadi pada saat Bapa di surga melihat kita, dia melihat Kristus di dalammu. Dia melihat Kristus di dalammu. Nangkap saudara ya? Praise Lord. Wah ini enggak jalan. It's okay. Oh ini kembali ke awal. Kejadian 1 ayat 26. Tadi kan saya tanya, tahukah saudara purpose saudara? Tujuan awal Allah Bapa menciptakan manusia, ini dia. Berfirmanlah Allah, baiklah aku apa kita? Kita. Pertanyaan. Allah Bapa ngomong sama siapa? Loh, baiklah kita. God, the Son, the Spirit. Karena bahasa aslinya Elohim. Elohim itu plural. Im yang berkaitan dengan im belakangnya itu plural. Jadi God berkata kepada God. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah ini. Menurut gambar dan rupa. According to our image and likeness. Image tidak sama dengan likeness. Gambar sama rupa itu bukan dua hal yang sama. Kenapa ini penting banget? Gambar dan rupa. Gambar berarti berbicara gini. Jadi seakan-akan Bapa berbicara God berkata kepada God. Karena Yesus kan belum ada pada saat itu. Dalam arti namanya Yesus sebelum dia datang ke bumi, namanya dia adalah Firman. Jadi God berkata kepada the Word, berkata pada the Spirit, yuk kita bikin satu ciptaan. Ini kan hari ke-6 toh, kan hari 1 sampai 5 udah dibikin semua. Manusia belum ada. Sekarang kita bikin satu ciptaan, tapi kali ini harus mirip sama kita. Nah, saya mau saudara tangkap ini.
Di dalammu itu kemiripan yang luar biasa, bukan hanya mirip Yesus, karena yang ngomong plural. Jadi ada kemiripan dengan Bapa, ada kemiripan dengan Anak, ada kemiripan dengan Roh Kudus, komplit. Sekali lagi, itu problem kalau kita nggak nyadar. Ini. Dan ini miripnya itu benar-benar mirip. Saya kasih tahu saudara, bedanya itu cuma satu kata, maha. Kita diberi pengetahuan, dia maha tahu. Kita diberi kemampuan, kehebatan apapun, dia maha. Udah, sisanya sama semua. Jadi waktu manusia pertama dibikin, itu prototipe pertama Adam, itu segala ciptaan, bahkan malaikat tuh terheran-heran. Karena ini apa ini? Belum pernah ada yang kayak gini. Belum pernah ada. Udah jadi kan, udah jadi dari debu tanah, belum hidup toh, sampai harus dikasih Kejadian 2 ayat 7. Dikasih rohnya, baru hidup. Alkitab berkata itu menjadi living spirit, hidup. Itu persis seperti saudara. Tapi kita tahu ceritanya, manusia jatuh, hilang, Roh Kudus harus pergi. Nah sekarang kita lihat gambar dan rupa. Gambar itu berbicara ke gini, DNA Tuhan diberikan. Karakternya diberikan. Kebaikannya ada di dalam ciptaannya, kan mirip kan? Ya, kemiripan. Lalu rupa, jadi image and likeness kalau bahasa Inggrisnya kan. Rupa atau likeness itu bicara fungsi. Jadi bukan kita dibikin mirip sehingga kita memiliki karakter sama dengan pencipta, kemauan nurani sama dengan pencipta, tapi fungsinya sama. Fungsinya ini sama. Apa fungsinya? Ini supaya mereka berkuasa. Itu fungsinya. Dan ini loh, ini luar biasa. Supaya kita apa supaya mereka? Coba mari saya ajak saudara mikir. Supaya mereka, bukan kita, yang ngomong Bapa. Bedanya apa? Kalau ini saya ganti dengan supaya kita berkuasa. Sama supaya mereka, bedanya apa? Kalau Bapa ngomong supaya kita berkuasa berarti dia ikutan. Betul? Tapi karena dia bilang supaya mereka, berarti dia membatasi diri. Oke, bumi ini mereka yang berkuasa. Tahu bedanya? Bukan supaya kita. Itu menjawab mengapa Adam mau mengambil buah itu tidak di stop. Karena power itu sudah diberikan. Oke, kamu yang sekarang berkuasa ya. Bahasanya begini loh. Let them have dominion. Bukan let us have dominion. Tidak sama. Jadi ini tugasnya. Karena itu untuk bisa berkuasa harus mirip. Makanya diciptakan ada gambarnya, karakternya, ada rupanya. Kita tahu ceritanya Adam jatuh, ini hilang, gambar hilang, rupa hilang. Sehingga 4.000 tahun kemudian Adam lain yang namanya Yesus. The second Adam atau the last Adam, dia harus datang. Yesus datang bukan cuma mengampuni dosa ternyata. Kalau anak Sunday School saudara tanya mungkin mereka akan jawab, Yesus datang untuk mengampuni dosa. Tapi misinya adalah balikin ini loh. Harus balik. Makanya on the day of Pentecost, ini balik supaya kuasanya balik. Ingat tadi, you shall receive power when the Holy Spirit comes on you. Balik. The problem. Kalau nggak tahu. Kalau kita tahu doa kita berubah, saudara. Saya kasih contoh. Pada saat kita doa, kebanyakan kita datang doa datang kepada Tuhan kan. Minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolonglah, aku mengalami gini. Kayak bawa list, request, tulis. Nih, gitu loh. Tuhan suruh baca sendiri. Nih Tuhan, request saya banyak. Aku mengalami begini, aku mohon pertolonganmu. Udah gitu selesai kita tutup dengan amin, terus kita tinggal. Sekali lagi itu tidak salah, tapi ada next levelnya. Apa itu? Pada saat kita tahu firman. Ingat, udah ada mesinnya kan? Ambil firmannya, lepaskan dari mulut. Deklarasikan firmannya. Karena ada kuasa dan otoritas. Berfungsi seperti Yesus, dibalikin sudah. Seperti Yesus. Gitu loh. Sehingga kita bisa begini di dalam doa kita. Aku lepaskan berkat
atas hidupmu in the name of Jesus. Atau Bapa, berkatilah orang ini. Sekali lagi ya, yang pertama, Bapa, berkatilah dia. Tapi yang kedua, aku lepaskan berkat atasmu dalam nama Yesus. Tahu bedanya? Tahu ya bedanya? Bener, tahu. Yang kedua, kita berdiri sebagai orang yang punya kuasa dan otoritas. Kita tahu di dalam kita sudah ada, sehingga kita berfungsi seperti Yesus. Kita close dengan dalam nama Yesus. Saya harus tutup dengan ini, saudara, karena waktu saya habis. Nama Yesus, itu bukan tagline. Kita berdoa, kita tutup dengan dalam nama Yesus. Saudara tahu kenapa? Kenapa kita berdoa dalam nama Yesus? Bukan karena kita orang Kristen, bukan. Kalau kita nggak tahu itu nama, kita bisa kecewa karena tiba-tiba kita pakai, tapi kita tidak melihat sesuatu terjadi. Padahal kita sudah pakai dalam nama Yesus. Ingat, pada saat engkau berdoa menggunakan dalam nama Yesus, pertanyaannya, posisimu apa? Kita berdoa datang kepada Tuhan, kita panggil Bapa. Tapi kalau kita tidak tahu posisi kita sebagai anak, maka panggilan Bapa itu cuma Sir. Bukan relationship, karena kita nggak tahu bahwa kita anak. Tapi kalau kita tahu anak itu Father panggilannya. Seperti itu. Nama Yesus berkuasa. Oke, terakhir. Waktu habis. Ini yang terakhir. Lihat. Filipi 2 ayat 5-10. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah nomor 1, mengosongkan dirinya. Oke? Dan mengambil rupa. Ingat ya, mengambil rupa. Dia bukan, tapi dia mengambil rupa. Jadi dia tidak ada yang nyuruh jadi hamba, dia mengambil sendiri. Lihat bahasanya, mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri. Tidak ada yang merendahkan dia. Dia sendiri merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan mati di salib. Lihat, mengosongkan, merendahkan diri, taat, mati. Lalu kalimat berikutnya, perhatikan baik-baik. Therefore, itulah sebabnya. Jadi semua ini menjelaskan yang ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya apa? Nama. Nama. Di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada. Langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Selesai sudah. Langit, bumi, bawah bumi. Gak ada lagi yang lebih besar. Oke, kita tutup. Mari kita doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu untuk setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sendiri yang akan memateraikan setiap firman-Mu atas anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga kami boleh berjalan, mengingat identitas kami dan beroperasi seperti Kristus Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, kebaikan-Mu kami bawa. Roh Kudus-Mu yang menguatkan, memampukan kami terus di dalam kehidupan kami, dimanapun Kau mengirim kami. Maka dari dalam diri kami akan mengalir aliran-aliran kehidupan. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you all.